Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amanda Aprilia dengan NIM 2104221 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teori pertumbuhan ekonomi klasik menurut Adam Smith. Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap yang berurutan, yaitu yang pertama masa pemburuan. Masa pemburuan adalah masa di mana belum terdapat sistem ekonomi yang kompleks. Kegiatan berburu hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan anggota kelompok dan tidak pernah ada transaksi dengan kelompok lain. Yang kedua adalah masa bercocok tanam dan masa berternak. Masa bercocok tanam dan masa berternak adalah masa di mana kemudian masyarakat mulai meningkat, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Hal ini kemudian mendorong mereka untuk menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok di luar kelompok mereka. Oleh sebab itu, timbul sistem jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dengan menggunakan sistem barter, yaitu sistem jual beli dengan cara menukar suatu barang dengan barang yang lain yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah masa perdagangan, masa di mana setiap barang diperjualbelikan dengan sejumlah uang. Masa pembeli akan menukar barang dan jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Pada masa perdagangan ini terdapat kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya, selanjutnya adalah masa perindustrian. Masa di mana kegiatan ekonomi yang dilakukan meliputi pengolahan bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya. Menurut teori Adam Smith bahwa masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dalam proses pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Dalam hal ini, Adam Smith memandang bekerja sebagai salah satu input bagi proses produksi. Pembagian kerja merupakan titik sentral pembahasan dalam teori Adam Smith dengan upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Menurut Adam Smith, proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lain. Timbulnya peningkatan kinerja pada satu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemumpuk modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi, dan memperluas pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin pesat. Proses pertumbuhan ekonomi sebagai suatu fungsi tujuan pada akhirnya harus tunduk terhadap fungsi kendala, yaitu keterbatasan sumber daya ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan mulai mengalami perlambatan jika daya dukung alam tidak mampu lagi mengimbangi aktivitas ekonomi yang ada. Keterbatasan sumber daya merupakan suatu faktor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Bahkan dalam perkembangannya, faktor tersebut justru menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan terus terjadi karena mata rantai tabungan, akumulasi modal, dan investasi tetap terjalin dan berkaitan erat satu sama lain. Jika investasi rendah, maka kemampuan menabung akan turun, sehingga akumulasi modal akan mengalami penurunan pula. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.